Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Baiklah, langsung saja judul seminar seminar proposal saya yaitu tentang pengaruh latihan fleksibilitas pergelangan tangan terhadap ketepatan syuting atlet petanque Universitas Negeri Padang. Langsung saja bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Olahraga petanque termasuk dalam salah satu jenis olahraga prestasi. Olahraga prestasi yaitu olahraga yang memiliki induk organisasi resmi nasional dan internasional yang dipertandingkan dalam event nasional maupun internasional. Olahraga prestasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu untuk mencapai target dan keinginan seseorang atlet. Olahraga petanque yaitu olahraga yang harus memiliki konsentrasi, keseimbangan, koordinasi mata tangan, bahkan fleksibilitas pergelangan tangan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Belum banyaknya peminat cabang olahraga petanque di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, belum berkembangnya cabang olahraga petanque di wilayah Sumatera Barat. Kurangnya pengawasan dari pelatih yang memberikan program latihan kepada atlet. Waktu latihan yang masih terbatas. Program latihan yang belum terfokus. Fleksibilitas pergelangan tangan yang belum baik dalam berperan mereliasi bola bosi. Kurangnya media latihan dalam meningkatkan ketepatan syuting atlet pemula petanque UNP. Belum diketahuinya pengaruh fleksibilitas pergelangan tangan terhadap kemampuan syuting atlet pemula petanque Universitas Negeri Padang. Belum konsistennya teknik syuting dari atlet pemula petanque Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terlihat bahwa permasalahan dalam penelitian ini sangat luas. Untuk itu perlu dilakukan pembatasan masalah. Peneliti menyadari dengan keterbatasan kemampuan, waktu, dan tenaga yang dimiliki, maka masalah penelitian ini terbatas kepada pengaruh latihan fleksibilitas pergelangan tangan terhadap ketepatan syuting atlet petanque Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, rumusan masalah. Atas dasar pembatasan masalah seperti di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana perkembangan latihan fleksibilitas pergelangan tangan atlet pemula petanque Universitas Negeri Padang? Bagaimana tingkat ketepatan syuting atlet pemula petanque Universitas Negeri Padang? Bagaimana pengaruh latihan fleksibilitas pergelangan tangan terhadap ketepatan syuting atlet pemula petanque Universitas Negeri Padang? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 1. Untuk mengetahui perkembangan latihan fleksibilitas pergelangan tangan atlet pemula petanque Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, yang kedua, untuk mengetahui tingkat ketepatan syuting atlet pemula petanque Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh latihan fleksibilitas pergelangan tangan terhadap ketepatan syuting atlet pemula petanque Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis adalah agar dapat digunakan sebagai bahan informasi serta kajian penelitian ke depan, khususnya bagi para pemerhati peningkatan prestasi petanque maupun seprofesi dalam membahas ketepatan syuting atlet pemula petanque Universitas Negeri Padang. Yang kedua, sebagai bahan referensi dalam memberikan materi kepada atlet di lingkungan tempat latihan. Selanjutnya, manfaat secara praktis. Bagi pelatih, dapat membantu mempermudahkan proses latihan para atlet, khususnya dalam mempelajari teknik gerak dasar pada saat melakukan syuting dan dapat meningkatkan dan memperhatikan aspek dalam melatih atlet. Yang kedua, bagi atlet dapat mengetahui latihan fleksibilitas pergelangan tangan terhadap syuting dan berlatih lebih giat lagi untuk meningkatkan ketepatan syuting. Selanjutnya, masuklah kita ke bab 2, yaitu kajian teori dan kerangka konseptual.
Kajian teori yaitu hakikat petanque. Olahraga petanque masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Para ekspatriat asal Perancis yang membawanya ke Indonesia, namun masih terbatas di kalangan para ekspatriat saja. Olahraga petanque pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2019 pada event SEA Games di Palembang atau Okilanda 2018. Federasi Olahraga Petanque Indonesia atau POFI didirikan pada 18 Maret 2011 yang diketahui oleh Caca Isa Saleh setelah mendapat tugas dari KONI Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan untuk membantu menyiapkan tim petanque Indonesia dalam menghadapi SEA Games di Palembang Musdalifah 2018. Musdalifah 2018, petanque adalah salah satu bentuk permainan bowls yang tujuannya melempar bola bosi sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut net dan kaki harus berada di lingkaran kecil. Selanjutnya, hakikat latihan. Pengertian latihan. Latihan adalah suatu proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari, menambah jumlah beban latihan atau pekerjaannya. Arsono, tahun 1988. Berdasarkan dari pendapat Arsono tersebut, dapat dikatakan bahwa latihan pada prinsipnya adalah memberikan tekanan fisik pada tubuh secara teratur, sistematis, berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan fisik. Selanjutnya, hakikat ketepatan. Ketepatan shooting sangat diperlukan dalam olahraga petanque untuk mencapai sasaran target dengan tepat. Pengertian ketepatan lebih diartikan pada ketepatan shooting dalam olahraga petanque. Ketepatan berhubungan dengan keinginan seseorang untuk memberi arah kepada sasaran dengan maksud dan tujuan tertentu. Menurut Soeharno, tahun 1983, faktor-faktor penentu baik dan tidaknya ketepatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi tinggi berarti ketepatan tinggi. Korelasinya sangat tinggi. Yang kedua, besar dan kecilnya atau luas dan sempitnya sasaran. Ketajaman indera dan pengaturan syaraf. Yang keempat, penguasaan teknik yang benar akan mempunyai sumbangan baik terhadap ketepatan menggerakkan gerakan. Selanjutnya, hakikat fleksibilitas atau kelentukan pergelangan tangan. Menurut Sajoto tahun 1998, kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya untuk melakukan segala aktivitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya. Selanjutnya, Sajoto atau 1988 mengatakan kelentukan pergelangan tangan dalam bidang olahraga mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya, satu, mempermudahkan dalam penguasaan teknik-teknik tinggi. Yang kedua, mengurangi terjadinya cedera pada atlet. Yang ketiga, seni gerak tercermin dalam kelentukan yang tinggi. Empat, membantu dalam mengembangkan kecepatan, koordinasi, dan kelincahan. Yang kelima, menghemat pengeluaran energi atau efisien pada waktu melakukan gerakan-gerakan. Yang kelima, hakikat shooting. Shooting merupakan keahlian dasar yang harus dimiliki oleh setiap pemain petanque. Karena tujuan utama dari shooting adalah menjauhkan bola lawan dari jack, mendekatkan bola ke target, dan mencegah skor lawan. Maksud yang dari menjauhkan bola lawan dari jack itu yaitu kita harus mendekatkan bola ke target dan mencegah skor lawan. Dalam teknik shooting dibedakan menjadi 3 macam teknik shooting menurut Putman dan Andris Maulana tahun 2018, yaitu diantaranya sebagai berikut. Shooting ground, menembak bosi lawan dengan terlebih dahulu menyentuh tanah sekitar jarak 3 atau 4 meter dan menggelindingi mengenai bosi lawan. Yang kedua, shooting volley take out, bagian dari jalan di pendaratan udara hingga 1 meter di depan bola target. Shooting koreau atau ball to ball, pendaratan bola tepat pada bola sasaran. Selanjutnya, kerangka konseptual. Petanque adalah olahraga permainan yang menggunakan bola bosi, dimainkan oleh satu tangan, bola dilempar dengan keadaan kedua kaki rapat berada dalam circle atau lingkaran, dan tujuan untuk mendekatkan bola bosi ke bola kayu atau bola target. Ada beberapa teknik dalam permainan petanque, yaitu shooting dan pointing. Teknik shooting merupakan suatu teknik yang harus dikuasai oleh pemain dengan baik dan benar.
karena tujuannya menjauhkan bola lawan yang mendekati bola kayu, tentunya melalui shooting supaya suatu tim bisa memenangkan suatu pertandingan. Konsep pelaksanaan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat ketepatan shooting atlet petangkuh Universitas Negeri Padang. Fleksibilitas pergelangan tangan sangat berkontribusi dalam lemparan shooting, tidak hanya sebagai teknik dasar dalam permainan, tetapi merupakan suatu teknik yang harus dan wajib dikuasai oleh para pemain. Selanjutnya hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual dari penelitian di atas, dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh latihan fleksibilitas pergelangan tangan terhadap ketepatan shooting atlet petangkuh Universitas Padang. Selanjutnya masuklah kita ke bab 3, yaitu metode penelitian. Tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang akan dijadikan penelitian oleh peneliti, maka penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Menurut Najir, menurut pendapat si Najir, menurut Najir pada tahun 2003 menyatakan bahwa penelitian eksperimen semu adalah penelitian yang mendekati percobaan sungguhan di mana tidak mungkin mengandalkan kontrol, memanipulasikan semua variabel yang relevan. Tujuan dari penelitian eksperimen ini untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebab dan akibat atas perlakuan yang akan diberikan oleh peneliti. Selanjutnya desain penelitian yang akan digunakan adalah eksperimen dengan pre-test and post-test group design. Dengan berarti akan diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Sugiono tahun 2007. Dengan demikian latihan yang dilakukan akan terlihat sebab akibat yang mempengaruhinya. Selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan. Menurut Sujana tahun 1995, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung maupun pengukuran kuantitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang jelas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet petangkuh Universitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet petangkuh Universitas Negeri Padang, yaitu populasinya 30 orang atlet. Sampel, adapun sampelnya, teknik sampel berupa purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik yang dipilih oleh peneliti yang bertujuan pengambilan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan kebutuhan penelitian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel yaitu 1. Atlet petangkuh UNP, yang kedua aktif latihan petangkuh, yang ketiga bersedia latihan selama penelitian berlangsung. Selanjutnya definisi operasional variabel penelitian. Menurut Suharmi Arikunto tahun 2006, variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun definisi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelentukan atau flexibility. Pergelangan tangan merupakan keefektifan seseorang dalam penyesuaian diri untuk melakukan aktivitas tubuh dengan penguluran tangan yang seluas-luasnya, terutama otot-otot, ligamen-ligamen di sekitar persendian. Yang kedua, ketepatan atau akurasi. Shooting adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran dalam melemparkan bola bosi untuk menjauhi bola lawan dari jack. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Waktu dalam penelitian eksperimen ini dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan dengan frekuensi latihan 3 kali dalam 1 minggu. Pada saat mulai latihan awal akan diambil data untuk melihat kemampuan atlet dalam latihan. Kemudian akan diambil data akhir setelah 12 kali pertemuan pada pertemuan terakhir. Tempat penelitian yaitu lokasi penelitian di lapangan Fakultas Ilmu Olahraga atau UNP. Selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu hasil pengukuran fleksibilitas pergelangan tangan atlet petangkuh UNP. Sedangkan data sekunder yaitu jumlah sampel atlet petangkuh UNP. Selanjutnya instrumen penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan tes pengukuran untuk pengukuran awal atau pre-test dan pengukuran akhir atau post-test. Menggunakan tes
fleksibilitas pergelangan tangan, dan tes shooting game. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, tes kelentukan pergelangan tangan. Nama tes kelentukan pergelangan tangan. Adapun alatnya yaitu goniometer, belangko tes kelentukan pergelangan tangan, dan alat tulis. Pelaksanaan yang pertama, tangan diletakkan sejajar dengan titik nol dan pergelangan tepat pada titik pusat. Posisi tangan diletakkan. Yang kedua, telapak tangan diletakkan di samping menempel pada goniometer dan menghadap ke atas. Yang ketiga, tangan dibengkokkan sejauh mungkin sesuai dengan tujuan dan arah pengukuran dengan pergelangan tangan tepat pada titik pusat. Yang keempat, mencatat angka yang ditunjukkan yang merupakan skor atau luas gerak pergelangan tangan pada salah satu gerak. Yang kedua, tes shooting game. Tujuan tes ini untuk mengukur tingkat ketepatan atlet. Adapun alatnya yaitu BOSI, Station Shooting Game, formulir, dan alat tulis. Jarak antara posisi berdiri dengan sasaran adalah 6, 7, 8, 9 meter. Petugas tes, pengamat, dan pencatat hasil. Pelaksanaan 1. Sikap permulaan. Terlebih dahulu berdiri pada sirkel atau lingkaran dan memegang bola, kemudian pandang lurus ke arah target. Yang kedua, gerakan peserta mengambil awalan dengan badan condong ke depan dan lengan diajunkan ke belakang. Kemudian peserta mengayunkan ke depan lengan serta lepaskan bola yang terdapat di tangan ke arah target. Yang ketiga, peserta harus menyelesaikan rangkaian syuting sampai station 5. Selanjutnya pencatat hasil. Hasil yang dicatat adalah poin 1 kali lemparan bola. Selanjutnya, teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara tes dan pengukuran langsung terhadap sampel. Pengumpulan data merupakan tindak lanjut dari hasil tes pertama dan terakhir dalam melaksanakan penelitian. Kualitas data yang diperoleh tersebut didapatkan dari hasil pengukuran yang telah dilakukan. Dengan alat pengukur, peneliti dapat mendapatkan data penelitian yang merupakan hasil dari pengukuran. Sekian dan terima kasih.